Sepertinya ACC dari Guru Gumpul sih bebas ngomongin apa aja, asal tidak fitnah dan hoax. Ya. Yang pertama langsung aja kita tembak-tembak torpedo ini Guru Gumpul nih Bang. Apa ini Bang? Yang pertama itu Guru, kita coba masuk lewat proyek penulisan buku sejarah. Walaupun kita tahu Guru sudah statement di dalam podcast resminya, tapi teman-teman torpedo ini perlu juga nih perspektif yang lain. Dapat insight lah terkait penulisan buku sejarah. Guru, bagaimana secara umum Guru melihat penulisan buku sejarah ini? Bisa jelaskan nggak? Harus dipahami bahwa sejarah yang kita kenal itu bukan science, bukan humaniora science, bukan social science, tapi doktrin. Sejarah yang ditulis itu harus kita pahami sendiri sebagai sebuah doktrin. Dan karena sebuah doktrin, maka negara kita ketika menyelenggarakan pendidikan itu SD kita bahas Pangeran Diponegoro, SMP kita bahas Pangeran Diponegoro, SMA juga kita bahas Pangeran Diponegoro, ya kan? Ya karena doktrin. Jadi dia bukan dinarasikan sebagai peristiwa sejarah, dia dinarasikan sebagai cara untuk bisa mengontrol masyarakat. Nah, sejarah itu biasanya diperlakukan seperti itu. Apalagi sejarah yang ditulis oleh pemerintah. Sejarah yang ditulis oleh sama pemerintah, kita jangan muluk-muluk berharap bahwa ini harus sesuai dengan fakta. Enggak, sejarah yang ditulis sama pemerintah itu adalah semacam buku putih yang dibuat untuk menentukan identitas kebangsaan. Begitu. Jadi, semua buku sejarah yang ditulis oleh pemerintah, itu kalau di akar rumput kalangan akademisi, itu akan komplain, itu akan protes, itu akan tidak setuju dan menjadi kontroversi. Karena sejarah sendiri tidak bisa kita akses. Sejarah itu adalah ilmu yang peristiwanya nggak bisa kita akses, nggak bisa kita dapatkan kembali gitu. Beda sama ilmu matematika, misalkan ilmu hitung, fisika, biologi, yang kita bisa mengujinya secara langsung pada hari ini juga, pada menit ini juga. Tapi sejarah nggak bisa. Sejarah itu peristiwa yang sudah berlalu, dan karena itu kita hanya mungkin bisa mengakses jejak-jejaknya, tanpa mungkin bisa kita mengambil peristiwa aslinya. Nah, karena itu, maka sejarah itu bersifat perspektif dan interpretasi dari penguasa, dari orang yang menuliskannya. Kalau yang menuliskannya adalah penguasa, ya udah semaunya dia dituliskan. Makanya ada istilah, walaupun tidak selamanya benar, tapi ada istilah bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang, begitu kan? Nah, jadi kalau misalkan pemerintah dia mau menulis sejarah, dan sejarah itu kemudian tidak cocok dengan keinginan banyak orang, sifat dari sejarah yang ditulis pemerintah itu pasti gitu. Mau yang Orde Baru, dulu kan Orde Baru tuh bikin sejarah yang babon itu, yang sampai jilid ke-6, kemudian ada jilid ke-7 dan lain-lain, itu juga kontroversial. Terlalu menekankan peran Pak Harto misalkan di situ, kemudian penegasan bahwa pelaku peristiwa G30S itu adalah PKI, kemudian hilangnya nama Tan Malaka di situ dan sebagainya. Ya, itulah karakteristik dari sejarah yang ditulis oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan sekarang pemerintah mau menuliskan kembali sejarahnya, ya jangan berharap banyak, ya pasti gitu juga. Makanya yang kita harapkan setidak-tidaknya adalah oke lah pemerintah silakan aja bikin versi kalian sendiri, tapi jangan halangi masyarakat untuk punya sejarahnya sendiri. Kira-kira identitas yang seperti apa mau dibikin sama Fadli-John DKK ini, Guru? Menurut Guru? Saya melihat arahnya itu adalah agar kita itu tidak terlalu pesimis terhadap bangsa Indonesia. Arahnya, makanya yang jelek-jelek dihilangin gitu. Kayak misalkan kasus pemerkosaan massal yang terjadi tahun 1998. Saya kan sudah menjelaskan di video saya itu bahwa terlalu mustahil untuk terjadi pemerkosaan massal dalam situasi chaos tapi mengarah pada satu etnis tertentu. Gak logis. Gak masuk akal. Jadi gini, dalam psikologi massa yang Pak Fadli juga tentu saja sudah mengetahui dan membaca itu, dalam psikologi massa, kalau misalkan ada yang chaos, itu nggak mungkin mengarah pada satu tujuan yang sama. Kalau kita nih lagi digeruduk, acak-acakan lari ke sana ke sini, kita nggak mungkin kompakan lari ke arah yang sama gitu, nggak mungkin. Kecuali di komando. Berarti Guru menyimpulkan ada yang sengaja mengorkestrasi agar ya tentu saja. Gitu. Gini,
masyarakat, ini main psikologi dulu ya. Masyarakat itu terdiri dari orang-orang yang latarnya berbeda, pemikirannya berbeda, kadar intelektualnya berbeda, landasan ekonominya juga berbeda, bahkan motif untuk datang ke satu tempat juga berbeda. Jadi kalau misalkan pada satu waktu mereka chaos dan bubar, mereka tuh gak akan mengarah pada satu jalan yang sama. Ada yang ke sana, ke sini, ke sana. Kalau misalkan dalam sebuah lapangan gitu ya. Pasti seperti itu. Kalau misalkan krisis ekonomi 98 dikatakan sebagai kerusuhan. Kerusuhan kan berarti chaos kan? Chaos. Kalau kerusuhan, dia tuh gak mungkin secara sistematis tiba-tiba menyerang nyari-nyari cewek yang sipit kemudian diperkosa tuh gak mungkin. Namanya juga chaos. Nah, jadi kalau misalkan ada 1.000 orang, 2.000 orang yang menjadi korban pemerkosaan pada waktu itu ternyata etnisnya sama, narasinya sama, kasusnya adalah dijarah dulu tokonya, dibakar dulu, kemudian yang laki-lakinya dibunuh, yang perempuannya diperkosa dulu, lalu dibunuh, dan lain sebagainya, itu sistematis. Jadi jangan bilang bahwa itu adalah, kan Pak Fadlizon itu, ya pemerkosaannya memang ada. Tapi apakah itu di skenariokan, itu massal gitu ya? Di skenariokan, ya enggak, itu kan hanya bagian dari ini. Ya enggak logis lah sesuai dengan logika berpikir masyarakat psikologi kawanan gitu. Kan manusia itu psikologi kawanan kalau misalkan lagi banyak kan gitu ya. Dia akan menjadi impulsif, dia akan kehilangan rasionalismenya, rasional pribadinya dan sebagainya, itu gak mungkin. Nah, tapi sama Pak Fadli itu dihapuskan, kemudian dinarasikan ya kekerasan ada, penjarahan ada, itu ada. Tapi kalau misalkan diskenariokan itu tidak ada. Nah, jadi beliau itu ingin membuat Indonesia itu bersih. Dari cerita-cerita kotor seperti itu. Dan banyak yang komplain sama saya, kok Pak Guru setuju dengan yang seperti itu? Bukan setuju, tapi maklum. Karena misalkan, ketika Indonesia masuk ke dalam pemerintah Orde Baru, cerita-cerita bahwa betapa kejamnya laskar-laskar Indonesia terhadap orang Belanda, itu nggak pernah diceritakan. Misalkan gini, pas proklamasi kemerdekaan, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Masih banyak orang Belanda kan? Itu apa yang terjadi sama orang-orang Indonesia, laskar-laskar Indonesia, datang ke pemukiman-pemukiman Belanda, menyerang mereka, mau perempuan, mau nenek-nenek, mau anak kecil, mau bayi pun dibunuh. Ada bayi-bayi dilempar, bambu runcing disimpan di bawahnya, nancep dia. Diceritakan nggak dalam buku-buku kita? Ya enggak. Dan kalau misalkan saya ngomong seperti ini ke halayak, saya bisa digebukin. Anda itu memfitnah pejuang-pejuang kita. Ya aslinya gitu kok. Cuman tidak diceritakan karena apa? Karena sejarah kita memang harus membersihkan cerita-cerita jahat itu dari dari penglihatan orang-orang secara umum. Tapi gitu. Guru, tadi soal Belanda itu oke lah. Dan kemarin soal pemerkosaan massal kepada etnis tertentu di 98. Ada banyak saksi juga. Ada banyak orang yang sudah speak up. Maksud aku, kalau aku berpikir ideal, apa yang buruk tulis, apa yang baik tulis, apa adanya aja sejarah ini. Kenapa harus kita tutupi? Untuk jadi pembelajaran generasi di masa depan. Karena ini Guru, aku tambahkan lagi. Kalau pemutihan, artinya kan ada fakta pada masa lalu yang sengaja kita putihkan hari ini untuk supaya citra internasional Indonesia itu baik. Tapi, kena pemutihan itu, kita sebagai bangsa tidak belajar. Iya, betul. Makanya saya mohon... Dulu Guru. Mana ini tehnya Bang? Kualat kita nanti nggak lu nilai C. Nggak apa-apa. Nilai C. Pula aku sama Guru ini nanti. Udah kering tenggorokan Guru ini. Lanjut Guru. Nah, makanya saya katakan tadi, pemerintah itu kalau mau nulis silahkan semau dia silahkan. Tapi mohon orang-orang lain, kalangan akademisi, jangan pernah dibungkam untuk menceritakan versi dari yang hasil penelitian dan penyelidikan mereka sendiri. Ya, artinya, itu jangan pernah. Artinya jangan sampai satu arah kan. Nah, dan kenapa kalau misalkan tadi Akang bercerita, cerita yang baik-baik saja, yang baik ceritakan, yang buruk juga ceritakan, gitu kan? Sejujurnya ya, kalau gitu, dunia tuh chaos. Karena saya ambil sederhananya gini nih. Kenapa perang Israel-Palestina itu berkepanjangan sampai detik ini? Didasarkan pada sejarah. Didasarkan pada fakta sejarah. Bahwa, misal gini ya. Akang Muslim. Saya mohon maaf kalau misalkan harus menarasikan seperti ini.
Satu waktu Abraham itu dapat wangsit dari Tuhan atau firman dari Tuhan. Tanah itu akan menjadi tanah Kanaan, tanah itu akan menjadi tanah milik kamu dan keturunan kamu. Abraham tidak lahir di situ, tidak besar di situ, tidak punya kolega di sana, tapi tiba-tiba dapat wangsit dari Tuhan, dapat firman dari Tuhan untuk menguasai tanah itu. Firman Tuhan itulah yang kemudian dipegang teguh sama orang Zionis Israel sampai detik ini, bahwa tanah itu harus menjadi milik mereka. Ya. Artinya itu identitas kebangsaan mereka. Sama Inggris mau kasih Argentina, sok mau nggak tanahnya lebih gede, lebih subur, lebih terpencil daripada musuh-musuh kamu. Di situ aja, nggak mau, itu tanah yang dijanjikan Tuhan sama saya itu di situ. Orang Inggris datang lagi, itu gimana kalau Kongo? Tanahnya lebih besar, lebih subur. Dan dikelilingi oleh orang-orang yang pada waktu itu peradabannya masih belum semaju Eropa. Mau nggak tanah itu? Nggak mau, saya pengen tanah yang dijanjikan. Karena apa? Karena sejarah. Sejarah itu membentuk identitas kita. Coba, Akang, identitas Akang dari mulai nama, agama, tempat tinggal lahir, apa yang tidak terkait dengan masa lalu? Nggak ada. Semuanya bermula dari sejarah. Dan karena itu, maklum, sekali lagi ya, bukan saya membenarkan, saya mengatakan bahwa Pak Fadli kalau dia menghapuskan pemerkosaan dia salah gitu. Saya katakan begitu. Tapi saya memaklumi kalau konteksnya adalah sejarah yang dibuat oleh pemerintah. Makanya silahkan pemerintah bikin aja, tapi saya juga diizinkan dan boleh untuk speak up bahwa tidak seperti itu aslinya. Sumber yang kita ketahui bersama itu adalah orang yang berinisiatif untuk menuliskan ulang sejarah kita, itu kan adalah Pak Fadlizon. Yeah. Dan berdasarkan catatan sejarah juga, Pak Fadlizon itu sejak kuliah memang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo akhirnya menang, Pak Jokowi juga akhirnya terlindung kepentingan-kepentingannya. Mana demokrasinya? Di mana perwakilan dari rakyatnya? Kok masih bilang bahwa kita jangan-jangan nanti akan dihancurkan demokrasi kita? Kita nggak bisa menghancurkan demokrasi, orang kita belum pernah mencapainya. Gitu. Bilang guru, adil lah sejak dalam pikiran guru. Apalagi ketulusan. Kalau manusia semuanya adil, manusia punah sejak awal.